Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maaf ya, ini penulis buat pembukaannya sesudah melakukan percobaan. Jadi ya mungkin ada yang nggak konsisten atau apa. Tapi alasan penulis untuk mencoba Linux ya, yang bisa untuk laptop 2 GB, memori 2 GB itu adalah karena Linux katanya bisa untuk menggantikan OS di komputer-komputer yang lama. Jadi ini anti-X misalnya ya, ini rekomendasi dari pemirsa. Jadi ini anti-X rekomendasi Linux Live CD berdasarkan dari Debian Stable dari Debian, menawarkan anti-X Magic di komputer lama atau baru. Jadi ini jangan buang dulu komputer lama karena jadi masih bisa dipakai kalau pakai anti-X. Jadi mulai dari zaman dulu dibayangkan bahwa komputer bisa pakai USB ini, makanya Linuxnya pakai USB. Tapi tentu nggak segampang itu pakai USB, ada cara-caranya. Nanti penulis akan buat khusus gimana caranya ya masing-masing. Ini ada anti-X. Terus untuk kebutuhan memorinya bisa dari memori 256 MB yang tanpa swap atau 512 RAM MB RAM minimum. Kalau diinstal butuh 7 GB. Ini loh yang terutama penting itu adalah ini 512 MB RAM untuk menjalankan anti-X secara minimum. Ini kita yang pakai sebagai acuan. Penulis juga coba di Windows 10 di mana kebutuhannya adalah memori 1 GB untuk 32 bit, 2 GB untuk 64 bit. Karena komputernya penulis 2 GB, maka ya sudah sesuai dengan sistem requirement-nya Microsoft Windows. Ini requirement-nya paling tinggi di antara yang lain-lain ya. Ada juga Bunsen Labs Boron ya. Ini berdasarkan Crunch Bank Linux yang versi sekarang dari Debian 12 Bookworm. Ini programnya pakai OpenBox desktop ya, itu jenis desktop di Linux. Nah ini rekomendasi memorinya lebih besar sama dengan 2 GB, harddisk 20 GB. Jadi instalasi ISO butuh 2,1 GB. Jadi ini ya requirement-nya 2 GB, 32 bit atau 64 bit. Terus berikutnya nyoba juga Puppy Linux. Puppy Linux ini size-nya kecil katanya ya. Support harddisk lama atau baru. Ini memorinya yang 32 bit 512, yang 64 bit 1 GB. Perhatikan batasan-batasan memorinya ini ya. Oh ya, ini 64 bit yang base internet ini maksudnya adalah karena software sekarang sudah tidak di-compile pakai 32 bit tapi 64 bit. Jadi kalau ingin browsernya tipe terbaru harus pakai 64 bit. Terus berikutnya adalah Kali Linux Debian base ya, tapi penulis sebelumnya belum baca ini jadi nggak tahu ada problem di Kali Linux ini. Ini Raspberry Pi desktop. Ini rekomendasi pemirsa juga. Jika mempunyai komputer yang lama yang nggak kencang, bila diinstali Debian dengan Raspberry Pi desktop bisa kepake lagi ya. Jadi kalau komputernya lambat di yang ada sekarang bisa pakai Raspberry Pi desktop, katanya bisa kepake lagi katanya ya. Ini Porteus ini juga kecil. Ini juga Live CD, bisa dibuat persistent itu artinya semua perubahan yang terjadi nggak kehapus ya. Ini ada 32 bit 64 bit. Ini kebutuhan memorinya ya, 512 untuk jalan X window, terus 768 untuk bisa jalankan copy to RAM-nya. Jadi ini 256 ya kebutuhan memorinya untuk Porteus.
Ini juga Proteus minimal 1 GB RAM ya. Harddisknya butuh 1 GB atau 2 GB kalau persistence, artinya simpanan perubahannya bisa kesimpan ya. Terus coba juga G4OS ya. Ini katanya memorinya pemakaiannya lebih kecil ya. Kebutuhan memorinya ini ya, 1 GB RAM untuk Plasma, 256 RAM untuk Trinity. Penulis download yang Trinity. Terus ada Zorin OS alternatif Windows yang bisa membuat komputernya lebih kencang, lebih kuat ya, aman dan nggak mengganggu privasi. Kebutuhannya Zorin OS, memori 1,5 GB. Terus ini Debian Zorin OS ini berbasis Ubuntu ya. Ini Chrome OS diklaim membuat komputer PC dan Mac jadi lebih cepat dan aman. Semuanya akan dimulai dengan cepat, tidak akan melambat seiring berjalan waktu. Ini juga katanya akan membantu planet karena bisa mengkonversi 10.000 perangkat ke Chrome OS Flex ya. Jadi bisa kepakai lagi katanya gitu. Ini requirement-nya memori 4 GB, storage-nya 16 GB, tapi ada ini juga komponen yang dibuat sebelum 2010 membuat performanya nggak bagus. Jadi entah komputer bekasnya bagaimana, nanti kita lihat hasilnya lah. Terus ini wes ya, ini untuk yang ini, keunggulan dari Chrome OS itu adalah mendukung Android. Jadi aplikasinya adalah aplikasi Android. Kalau install ya install Android. Ini juga sebutan Android. Ini Chrome OS ini ya sama dengan Remix OS. Remix OS itu bisa pakai aplikasi Android. Kapan-kapan penulis akan buat video khusus untuk Remix OS ya. Tapi basisnya adalah Android x86. Ini adalah Linux yang khusus untuk PC ya. Linux khusus untuk PC yang jalan ada Androidnya. Ini program khususnya Android x86 terakhir 2022 ya. Sekarang sudah nggak update lagi. Ya wes, inilah ya yang akan penulis coba, terus nanti penulis akan tunjukkan hasilnya bagaimana. Kali ini penulis mau coba pakai Linux ya. Ini Linux anti-X, seperti bisa dilihat sendiri. Maaf ini pakai layar, pakai ngerekam video dari luar ya, karena ternyata tadi penulis coba menjalankan 2 program crash ya, nggak mau jalan lagi. Jadi ini kan tujuannya adalah untuk cari program yang bisa jalan memori 2 GB. Jadi ini laptopnya, laptop 1,5 GHz, memori 2 GB, Celeron-nya. Sudah diinstal Windows 10, tapi ini pakai flash disk bootingnya. Nah, ini sudah booting, sudah masuk ya, anti-X. Terus pemakaian memorinya 174 MB. Terus tapi tunggu dulu ya, kita harus cek dulu karena ternyata yang dilaporkan di desktop itu beda dari yang dilaporkan oleh TOP. Jadi ini ya, dengan TOP yang kepakai adalah 405 mega user, yang desktopnya 188 ya.
189, yang TOP nya 414. Wes ya, kita pakai acuan itu, terus kita coba jalankan browser. Tadi penulis sudah coba ya ngerekam pakai FFmpeg program bawaan, ternyata nggak kuat ya. Seperti biasa kita buka YouTube. Jadi buka YouTube merupakan tes pertama. Nah, kita tes responnya. Kalau responsif, dia kalau pindah Windows gini langsung ngeplay videonya. Ini termasuk cukup responsif ya. Terus kita buka salah satu video. Jadi buka dua tab ya. Ini prosesor time kipasnya ini udah makin kencang ya. Kedengaran atau enggak? Wes, play. Ini responsif ya. Responsif. Nah, kita lihat pemakaian memorinya berapa. Jadi di situ 930 mega, di situ 1397 mega ya, 1400 mega. Wes, jadi itu ya Linux, jalannya segitu. Sekarang kita uji lagi dengan kalau buka file ya, penulis pakai flash disk. Ini langsung, waduh, langsung ke mounting. Ya wes, kita coba buka LibreOffice. Pemakaian memori 1600, 1500 ya. Oh, lumayan masih bisa buka. Tadi crash ya, maaf nggak bisa penulis rekam. Bareng FFmpeg tadi crash, nggak mau buka. Terus kita lihat ini bagaimana nanti. Kok mandek. Mandek ya, berhenti ini. Mouse-nya nggak jalan loh. Mouse nggak jalan. Alt tab. Ya wis lah, nyerah ya. Jadi anti-X buat dua Firefox, buka YouTube buat dua tab YouTube, satu LibreOffice, file yang biasa penulis pakai di video sebelumnya, ternyata nggak kuat ya, berhenti tengah jalan. Walau memori di sini masih disebut ada available, tapi di topnya wis habis. Ya wis lah, kadung habis gini ya wis nggak bisa jalan lagi rupanya hidungnya. Jadi nggak cocok ini. Ya wis, kita lanjutkan ke distribusi Linux selanjutnya. Nah, kali ini yang Windows ya. Kita bisa lihat pemakaian memorinya 463 1,4 GB. Belum jalankan apa-apa. Kita coba Firefox. Jadi hampir 900 ya, belum buka apa-apa. Kita buka YouTube, langsung naik. Jadi 1,1 ya.
Kita cari topik yang sama. Ini agak responsif. Cek pemakaian memori apa nambah lagi ya, jadi 1,3 ya. Kalau dipisah-pisah gini responnya agak lambat, masih lebih cepat yang Linux tadi ya. Buka satu Windows lagi. Yes, kalau yang kanan ini responsif terus ya. Sekarang pemakaian memori 1,5 GB. Udah. Kita sekarang coba buka file. Wah, mentok. Ini nge-swap pastinya. Yang dikorbankan mungkin yang Firefox-nya mungkin ya. Yes, kita tunggu ngeload dulu ya. Ya, ini responsif ya, ini ya. Responsif. Pemakaian memori 1,8 ya. Pemakaian memori 1,8, kita lihat oh Linuxnya masih jalan. Ini juga masih jalan. Jadi dipakai seperti ini masih layak ya. Kita coba sekarang kalau Linuxnya Firefox-nya dimatikan. Pemakaian memori langsung turunnya segitu. Kita pakai premium Chromium. Pemakaian memorinya wah, ini responnya Chromium ini jauh lebih bagus daripada Firefox ya. Kita coba buka satu video. Responnya spontan sekali ini ya. Spontan sekali ya. Memorinya juga masih nggak kepake banyak. Jadi ini pelajaran ya, untuk yang pengen hemat memori pakai Firefox aja. Jadi aplikasinya masih spontan reaksinya, tapi videonya juga lancar. Ya wis, yang Windows ini aja wis. Ini Windowsnya sudah dikecilkan ya, pakai privacy.exe. Nih websitenya. Itu ya websitenya ya. Tinggal dipilih sendiri apa aja, terus di download ya hasilnya. Ya wis lah, yang Windows itu aja pemakaian memorinya setelah semuanya di close. Ya wis, itu ya Windows ya. Ya wis. Sekarang OS lain. Kita coba Linux lagi sekarang. Ini dari Bunsen Labs Boron ya. Kita nggak lihat kecepatan booting ya. Yang penting kita bisa lihat gimana nanti layarnya, apakah aplikasinya bisa buka normal atau tidak.
Ya wes, ini live operating system ya. Kita lihat pemakaian memorinya ya. Memorinya kepake 1746 kah? Si. Kita cari yang lain. Ini buka menunya pakai klik kanan ya. Terminal ini sih. Oh ini. Top. Wis pakai yang ini aja wis. Yang ini susah bacanya. Ini ya. 854 user 17 total ya. Kita buka web browsernya, dikasih apa sama dia. Kelihatan nggak memorinya 1323 ya, kepake 1323. Kita buka YouTube. Sebentar. Nggak tahu lah ya gimana cara koneksinya. Ya wis lah. Tapi yang jelas dengan ini aja memorinya sudah 1315. Kita buka dari file manager, buka file yang ada di drive-nya penulis. Ini sama lagi ya, berhenti, nggak respon, nggak bisa jalan. Ini sangat lambat sekali ini. Sekarang lag sekali ini. Jadi jalan lagi. Aduh, nge-lag lagi. Jadi rupanya apa tadi, Bunsen Lab ya, itu nggak bisa respon ya. Ini padahal memori free nya masih ada ya, masih ada free nya 100 mega, tapi sudah berhenti, filenya nggak buka. Apalagi nanti kalau ternyata ada Firefox nya, pasti ya lebih nggak kuat lagi ya. Ya wis, ini diputuskan nggak bisa jalan yang apa, Bunsen Lab, apalah yang tadi itu. Jadi ini kita coba Linux yang lain lagi, Puppy Linux tipe Fossa. Yang ini adalah Debian Ubuntu ya. Ya, sudah menulis connect network, ada GPU, CPU 3%, memori 627 ya, 627 seperti biasa ya. Kita jalankan terminal ya, namanya Consul. Usernya lebih kecil ya. Kok aneh. Yang ini malah lebih besar, yang di resource-nya, yang ini malah lebih kecil.
Ya, kita cobalah Firefox. Ini menariknya di mounting semua ini. Oh, pakai Palemon. Palemon ini lebih kecil. Tipe Firefox tapi lebih kecil ya. Ini usage-nya meningkat. Free-nya tapi cuma segitu. Mem 1,32 ya. Yang ini 6. Gak begitu responsif ya, kurang responsif. Kita buka satu tab. Usage-nya naik. Nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak loh, nggak bisa gerak, nggak bisa gerak. Tuh angkanya nggak berubah ya, padahal ini top tuh, yang refresh setiap beberapa detik sekali. Kalau sampai topnya aja nggak gerak berarti ya habis. Ini rupanya free nya yang bener ya. Jadi setiap free-nya itu cuma 100 mega, habis sudah. Ini mungkin karena nggak ada swap ya. Karena nggak ada swap, kerja dari memori tok nggak bisa kerja. Mungkin kalau diinstal hasilnya beda lagi ya. Tapi ya tetap dua Firefox tok wis nyerah ya. Dan pemakaian memorinya jelas tadi bukan yang ini tapi yang satunya yang di layar. Ini wis nggak bisa gerak. Jadi ya wis, ini Puppy Linux yang versi Fossa atau apa itu, wis hasilnya adalah nggak bisa jalan. Nah, ini Puppy Linux lagi yang tipe Slackware. Wes ya, kita cek kebutuhan memorinya. Ini 206 used. Jangan-jangan kayak yang barusan tadi ya. Ya setelah kita pakai acuan free-nya saja ya, kita lihat free-nya saja ya. Kita jalankan browser. Dikasih apa browsernya? Kasih light. Padanan Chrome apa ya? Ya mungkin persamaannya Chrome ya. Entahlah. Kita bisa buka YouTube aja wis. YouTube. Iyalah, masih belum connect toh. Ya wis lah. Kita coba aja. Bisa dibuka tapi pakai GNU Merit ya. Free-nya 500. Tapi tetap walau GNU Merit termasuk berat ya. Mana? Pakai GNU Rig, browsernya pakai Light. Kayaknya ini nggak cocok ya. Yang versi Slackware, Puppy Linux Slackware ini terlalu lama ya.
free-nya makin menipis kalau sudah 100 hang. Tapi ada swap itu ya. Oh, habis memorinya. Kita lihat apa yang terjadi. Masih belum hang ya. Masih belum hang tapi nggak buka-buka. Free tinggal 100 itu kayaknya waktu berhentinya ya. Oh, bisa termasuk responsif, tapi ini bukan LibreOffice, ini numerik, beda lagi ya. Free-nya tinggal 100 ya wis lah. Jadi ya ternyata kurang cocok juga ya Slackware Puppy Linux. Jadi kali ini jalankan Kali Linux ya. Yes, ini Kali Linux ini kayaknya program untuk bobol komputer lain ya. Kok isinya attack gitu ya. Sini nggak ada LibreOffice ya. Jadi ya nggak sepatutnya ya. Ya wis lah, pokoknya bisa booting ya. Ini buka Firefox ya. Buka Firefox yang spesial Linux, pemakaiannya memorinya segini. Firefox ditutup. Ya wis gitu ya. Ini menjalankan Raspberry Pi ya kalau nggak salah ya. Akhirnya sudah bisa jalan juga ini Raspberry Pi nya ya. Tapi wah wis. Ini bootingnya di komputer penulis itu lama sekali, 10 menitan gitu ya. Kalau di komputer yang AMD 4 itu jauh lebih cepat daripada ini. Nah, ini buka command line aja segini lama ya. Jadi penulis sudah klik, tapi kok orang buka ya. Udah klik tapi nggak buka, nggak kelihatan hasilnya. Ini yang bagus itu adalah koneksi. Ini yang bagus itu adalah wifi-nya ya, bisa langsung connect, tinggal pilih nama, connect, wis beres. Ada volume juga, ada pemanai informasi update kalau sudah pas. Jalankan lagi, coba terminal. Cik suwe nih gitu loh ya. Jadi entah mengapa di komputer penulis aplikasi apa jenenge Raspberry Pi desktop ini membukanya sangat lama, padahal distribusi Raspberry Pi yang lain nggak begitu lama ya. Kita lihat top ya, seperti biasanya. Ini ada nggak H top di main H.
Ini bureng karena anu ya, karena layarnya nggak diterangkan sama apa Raspberry Pi desktopnya. Jadi ini nggak begitu cocok untuk laptop karena layarnya nggak bisa diterangkan. Memori 2 GB, 741 free, 226 use ya. Terus dari aplikasi free ini usage-nya segini, free-nya segini, share-nya 241, case-nya 835. Jadi itu ya hasilnya ya. Mungkin memori use-nya sedikit, 220, 221. Tapi ingat ini versi i386. Jadi ya nanti perlu dibandingkan juga dengan ya distro yang lain yang versi i386. Kita lihat memori use-nya berapa. Kalau nggak salah ini anti-X juga hasilnya sama seperti ini. Proteus juga sama seperti ini. Nanti kita lihat, kita booting lagi kalau pakai Proteus, pakai itu ya. Ya wis lah, itu aja. Ini untuk Raspberry Pi. Nggak cocok ya untuk komputer penulis, tapi untuk yang memorinya apa, yang speednya 2,5 giga mestinya cocok. Ini pakai Chromium, jadi ya masih bisa apa, masih harus nginstal anu dulu ya, masih harus nginstal Firefox dulu untuk membandingkan. Lihat, buka Chromium aja begitu lama ya, sudah, padahal sudah apa jenenge, sudah dipanggil lama tapi nggak keluar. Ini memori usage-nya juga naiknya sedikit, padahal pakai Chromium ya. Ini entah apa ini yang makan waktu lama, nggak keluar ya. Ya wis lah. Jadi untuk yang laptop yang kurang kencang, nggak cocok ya pakai Raspberry Pi, mending anti-X atau Proteus. Nah, ini Linux lagi, Proteus ya. Jadi ini 200 piro? 68 ya. Piro sih? Di sini nggak ada apa jenenge? Nggak ada LibreOffice, cuma PDF viewer. Jadi ya mau coba Firefox aja ya. Wah, responsif sekali ya ini ya. Responsif sekali. Memorinya, usage-nya nggak begitu banyak ya. Tapi perhatikan free-nya ya. Free tinggal 200. Jadi kalau jalankan LibreOffice ya tetap anu ya, tetap bermasalah ya. Ya wis lah, itu aja review coba Linux lagi ya, Key4OS Trinity.
Karena tadi itu penulis merasa bahwa agak nggak fair karena Windows-nya diinstal, yang lainnya live USB, jadi yang live USB itu nggak bisa pakai swap file, maka penulis inisiatif mematikan swap file. Jadi entah apakah ini bisa jadi tanda ya, jadi jumlah angka belakangnya ini sama dengan yang ininya, ngeplok sama persis kan. Sebelumnya angka yang committed itu lebih besar. Stylannya juga penulis sudah matikan yang di sini. Ini non ya. Terus harddisknya cuma ada 2 di sini. Terus kalau lihat di comment file, ini coba ada config.sys ya, drive C. Nggak ada page file.sys ya. Di titik 2 juga sama, nggak ada. Jadi tanpa page file sama sekali ya, bisa ditandai dari sini. Committednya itu angkanya sama persis dengan yang di memorinya. Ya wes, kita coba jalankan Opera lagi. Pemakaian awal 575. Ini ada sisma ini apa enggak ya? Oh enggak ada ya, jadi enggak pakai Superflex. Pemakaian memori 994, masuk YouTube, jadi bengkak. Yes ya, bengkak ya. Terus buka satu YouTube lagi, memorinya yang sebelumnya jadi 1,6. Ini di play 1,5 giga. Terus ini dibuka, dilihat mandek atau enggak ya. Lihat lo ya, nggak lebih ya. Ya, nggak lebih ya. Instead, it's tailored to operate seamlessly right from the moment of and specific tasks that they intend to perform. But what I can tell you is that there are a number of things that Linux Mint running on bell notifications. It would be highly appreciated. The first thing I noticed that Linux Mint does significantly better than Windows 11 is the Start menu, or as Mint simply calls it, the menu. The Windows 11 Start menu is quite minimalistic. By default, it includes a search bar on the top, a pinned apps and recommended section sendiri lah ya, apa di Provisnya ya. Left, and a power button on the bottom right. But there's also an all apps and more recommendations button, which you most likely won't even be using all that much, mainly because it's much more convenient to access apps via the search bar. In terms of customization/organization, you can choose from 3 slightly different layouts that affect the apps to recommendations ratio. You can create folders in order to better organize. Jadi black screen ya. Nggak tahu ini kenapa ini.
Ya ternyata kalau limit page file ono ae penyakit ya. Ya berarti sama aja ya Windows ya. Ya wes lah, itu jadi pelajaran. Ini ada coba Linux lagi ya, Zorin OS. Wah, rupanya Zorin ini harus ditunggu sangat lama ya. Ini sayangnya tidak bisa mengatur terang gelapnya layar ya. ...116 free, 852 use ya. Padahal belum jalankan Firefox. Ini rasanya berat ini, buka Firefox aja. Udah kelihatan padahal Firefox ya, di sini. Sudah ada ya, tapi nggak keluar Firefox ya. Nah, ini baru keluar. Ini sama sekali nggak responsif ya. Sampai taraf ini saja sudah nggak responsif ya. OS nya juga lambat ya rasanya ya. Nggak responsif, lambat. Maaf ya kalau penulis ngerekamnya nggak bisa ngerekam layar. Soalnya ini jalan di 2 GB. Freeze, sudah freeze ya. Jadi OS apa mau jenengi, wis pokok sing iki lah. Ini sudah nge-freeze layarnya. Jadi ya nggak layak pakai untuk 2 GB. Mending distro yang lain. Ini ada coba Linux lagi ya. Ya ternyata Chrome OS Flex-nya lambat sekali ya, nggak sesuai dengan omongannya Google yang ngomong komputernya jadi makin cepat. Jadi komputer penulis itu justru yang paling cepat pakai Windows 10. Nanti penulis buatkan kesimpulannya khusus ya. Kesimpulannya ya, ini penulis buatkan catatan. Jadi AntiX 23.1 x64 full ISO basis Debian, pemakaian memorinya 189, tapi yang sebenarnya mestinya 415 dengan free 931. Ketika jalan Firefox jadi 930, terus pemakaiannya 1401. Keunggulannya adalah setelan Wi-Fi agak ribet, tapi ini maksudnya bisa connect ya, bisa connect.
Terus layar bisa diterangkan di laptop, jadi bisa nggak gelap, karena laptop itu kan ada pengatur cahayanya. Kalau programnya nggak support, maka laptopnya tampilannya jadi gelap, jadi nggak bisa kebaca. Terus respon YouTube-nya baik sekali. Harddisk bawaan langsung di auto mount, jadi bisa diakses dari flash disk. Tapi masalahnya ini adalah penulis sudah coba AntiX ini tidak kompatibel dengan AMD A4 ya. Ini yang penulis pakai biasanya di sebelumnya ya. Terus ketika sudah pakai Firefox terus jalankan LibreOffice nggak respon. Ini keterbatasan memori, jadi untuk menjalankan dua Firefox dan LibreOffice nggak bisa. Yang berikutnya adalah Windows 10. Ini pemakaian memori idling ada 450. Ketika jalankan Firefox 1,5 GB, Firefox tambah LibreOffice 1,8 GB. Tapi menariknya kalau pakai Chromium cuma 1,6 GB. Jadi ada perbedaan 200 MB kalau pakai Firefox melakukan hal yang sama, dan responnya juga kalau pakai Firefox itu lambat ya. Tapi kalau pakai Chromium cepat. LibreOffice-nya ya responsif dan cepat. Terus berikutnya adalah Bunsen Labs Boron ya, Debian idling 487, tapi reportnya adalah 854, free-nya cuma 92. Pemakaian Firefox 1328 tanpa masuk YouTube, tambah LibreOffice 1780. Ini untuk connect wifi-nya ada, tapi nggak bisa memfungsikan ya. Setelah buka LibreOffice freeze ya, nggak jalan lagi. Jadi ini wis bukan pilihan. Bunsen Labs Boron ini kalah sama AntiX, cuma AntiX masalah kompatibilitas. Terus Puppy Linux yang basis Ubuntu ya, Fossa Pup ini ya. Idlingnya 781, di laporannya 177, free-nya 556. Koneksi wifi-nya enak banget ya. Terus layarnya juga bisa terang. Cuma ya itu, buka YouTube pakai Palemonnya lambat. Freeze ketika buka YouTube kedua. Jadi Puppy Linux bukan pilihan yang baik. Mungkin karena basisnya Ubuntu. Terus Puppy Linux yang S15 ini basis Slackware. Pemakai memori idling 917 free, 204 use. Kecil ya. Browsernya pakai namanya Lite, itu variannya Chrome mungkin, kalau bukan Firefox bola. Office-nya pakai GNU tapi setelah dibuka jadi cuma 102 free, terus 146 used. Layarnya bisa jadi terang juga. Filenya dibuka di GNU bisa responsif karena ini sudah auto mounting juga, gampang. Cuma yaitu karena Slackware versi softwarenya masih lama. Ya browsernya aja browser lama, mungkin dipakai yang baru-baru juga nggak sip. Terus nggak bisa memfungsikan tool untuk connect wifi, jadi ini juga nggak rekomendasi. Kali Linux pemakaian memori idling 563 free, 913 used. Pakai browser tok, buka browser tok sudah 1337. Ini ternyata bukan untuk Office ya, tapi alat untuk hacking. Jadi enggak untuk dipakai orang biasa. Enggak rekomendasi juga. Raspberry Pi desktop ini ada ralat, jadi penulis sudah bisa buka, tapi ternyata nunggunya amit-amit lamanya ya. Dalam keadaan idlingnya belum dibuka apa-apa, 563 free, 123 used. Ini luar biasa, tapi sayangnya nggak ada GUI-nya. Apa bener 123 ini ya? Karena buka Firefox ya, langsung memorinya naik jadi 1391. Terus begitu buka satu LibreOffice jadi freeze. Jadi pemakaian memori memang kecil ya. Ini ada Pro juga, bisa merubah kecerahan layar ya. Ya, jadi memori awal paling kecil, merubah kecerahan layar juga bagus. Tapi setelah menjalankan 2 tab Firefox, jadi segini pemakaian memorinya. Ini termasuk sangat besar karena
aslinya segini kok jadi segini, bengkaknya luar biasa ya, padahal cuma 2 Firefox aja. Begitu buka 1 kali LibreOffice jadi nge-freeze. Jadi ya ini ya menurut penulis tipuan lah. Jadi untuk Raspberry Pi desktop ini kebutuhan memorinya untuk 2 YouTube dan 1 LibreOffice minim 3 GB ya. Terus Porteus LXDE ya, penulis pilih yang LXDE, bisa milih yang lain. Basisnya adalah Slackware 853 free 268 use. Kalau jalankan Firefox jadi 276 free 97 2 use. YouTube-nya responsif sekali, tapi masalahnya harus diinstal dulu ya. Jadi nanti ini penulis akan coba instalasi, jadi instalasi yang Porteus sama yang anti-X ya kalau bisa ya. Porteus sama anti-X. Terus berikutnya adalah Key4OS basis Debian, idling 149 free 626 used. Ada fasilitas connect wifi, layar juga bisa terang. Connect wifi nya sulit difungsikan. Ini mungkin penulis akan install juga Key4OS ini. Terus Zorin OS ini basis Ubuntu, memakai memori idling-nya 116 free 851 used. Begitu pakai Firefox langsung 91 free 1136 use. Koneksi wifi nya gampang, cuma masalahnya ini dipakai di laptop, layarnya gelap ya. Respon juga lambat, terasa berat, malah saat buka Firefox aja freeze ya. Saat buka yang kedua kalau nggak salah ya, penulis lupa. Tapi yang jelas ini nggak sesuai klaim ya. Jadi Zorin OS ini lambat ya. Walau basis Ubuntu, mungkin kalau basis Ubuntu pada lambat-lambat semua. Nah, Chrome OS ini reaksinya sangat lambat, bukanya juga sangat lama. Penulis juga sudah coba Android X86 atau Remake OS, itu lambat sekali ya kalau penulis pakai di laptop. Penulis coba di komputer lebih kencang ya, kencang sih, yang 2,7 GHz itu banter. Tapi kalau yang komputer laptop 1,5 GHz itu enggak respon, lambat banget. Jadi ini enggak rekomendasi untuk laptop lama. Bohong ya kalau diomong bisa membuat ramah lingkungan, jadi enggak termasuk. Yang penulis rekomendasi ini masih Key4OS, Porteus sama anti-X kalau bisa. Semuanya basis Debian ya. Porteus, ini basis Slackware ya. Ada 2 basis Debian, 1 basis Slackware, dan walau sama-sama Debian, pemakaian memorinya beda-beda. Guys, nanti penulis coba jalankan untuk yang ini semua ya. Kalau perlu sama instalasi juga. Ya wis lah, nanti penulis tambahkan lagi kalau sudah bisa install. Jadi kesimpulannya ya, ternyata untuk sementara penulis akhiri ujinya sampai ini dulu. Nanti penulis lanjutkan kalau udah install ke PC ya. Jadi bukan lewat live USB lagi, bukan flash disk lagi, tapi install ke PC. Tapi untuk sementara ini kesimpulannya adalah semua klaim dari yang menyebutkan bahwa Linux bisa bikin PC lebih cepat, PC lama lebih cepat, itu bohong. Sistem requirement-nya juga ternyata nggak sesuai. Yang Windows itu malah lebih sesuai, karena ya 2 GB memang, walau Windows tanpa swap file, tanpa patch file crash juga. Yang Linux pun juga sama crash, malah sebagian jalan cuma Firefox pun crash, belum apa-apa sudah crash. Ya wis lah, jadi kesimpulannya ya Linux banyak bohongnya, tapi tetap penulis akan cari alternatif Linux yang kencang untuk mereka yang ingin pakai Linux. Ya wis, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.